Panggilannya udah. Udah kan? Nah, kita udah saling kenal nih. Jadi kakak udah kenal kalian, kalian juga udah kenal kakak. Dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Ada yang tahu apa aja? Berapa menit? Nah, dua topik. Yang pertama yaitu topik tugas. Kalau topik tugas itu diberikan sama kakak, topiknya. Kakak yang nentuin. Kalau topik bebas itu dari kalian nih. Kalian yang memuatin mau bimbingan soal apa gitu. Dalam bimbingan kelompok ini ada waktunya. Gimana? Mau sepakat berapa menit? Berapa? 45 menit apakah disepakati? Dua topik. Oh ya, topik. Sepakati? Ya. Sepakati ya. Baik, untuk topik kali ini yaitu topiknya topik tugas dari kakak. Tapi sebelum kita lanjut ke bimbingan kelompok topik tugasnya, kakak akan jelasin dulu nih. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada azas. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, pada kali ini bimbingan kelompok kali ini kakak minta sama Andi dan semuanya untuk merahasiakan apa yang kita bicarakan hari ini, untuk menjaga privasi dan kenyamanan dari semua gitu ya. Yang kedua yaitu ada keterbukaan. Nah, jadi adik-adik di situ bebas terbuka, maksudnya tuh mau apa yang ingin dibicarakan, punya pendapat apa atau punya pemikiran apa nggak apa-apa, diomongin aja gitu dalam bimbingan ini. Nanti kita bisa sharing-sharing. Yang kemudian yaitu kesukarela adik-adik. Gitu. Apakah adik-adik bersedia dan sukarela mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini? Kita langsung saja ya. Karena ada dua kartu. Nah, di kartu ini ada topik yang akan kita bahas. Di bawah mereka gitu. Kira-kira mau pilih yang mana dulu ya? Jadi kan dibalik ya. Kayak orang-orang rumah gitu lah pokoknya. Boleh dari sini? Juga Mau ambil yang mana? dampak bullying. Ada tahu sih nggak tahu ada bullying. Ambil aja. Gak apa-apa, ambil aja. Dampak dari bullying. Ini stres. Nggak percaya diri. Nanti kalau kalian udah ngambil nanti dibalik. Jadi tahu nanti topiknya apa. Depresi, gangguan mental. Ini nih. Ya, terus selanjutnya Pengen tahu nggak apa ini mengenali gaya belajar. Jadi kita bahas ini dulu ya. Kemudian bisa ini. bergaul. Nah, di situ benar-benar semua. Ternyata kita buka ya. Ini dampak Di bullying. sini ada yang udah tahu belum apa gaya belajar kalian? Konsentrasi, percaya diri, menarik diri Tahu? dari lingkungan. Jadi itu dampak bullying Apa? kayak Atau pernah tahu nih gaya belajar itu apa sih? Pernah tahu? Bisa jelasin? Enggak? Kayaknya ini tahu deh, tapi malu ya. Tahu nggak? Siapa namanya Sandi? Sandi kayaknya tahu ya. Ada berapa? Oke, kalau masih malu, bentar. Ada 4 jenis bullying. Pertama tahu nggak? Verbal. Nah, terus yang kedua apa? Fisik. Terus yang ketiga Jadi gaya belajar adalah metode menguasai informasi yang mengandalkan indera penglihatan untuk memahami dan mengingat materi pembelajaran lebih cepat diserap melalui gambar, grafik, diagram atau video. apa bullying verbal gitu. Jadi gaya belajar itu kita mengetahui cara kita belajar tuh kayak mana sih? Apakah kita dengan melihat atau kita dengan meragakan gitu, atau kita dengan apa? Mendengarkan ceramah guru gitu, kayak guru menjelasin gitu. Jadi
mendengarkan, ya. Satu itu bullying sosial. Ada yang Apa? nggak bullying sosial berapa? Belum tahu ya. Bullying sosial Mendengarkan. geng itu membuli. Nah, jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, visual. Visual itu kayak kita tuh melihat secara langsung gitu. Misalnya dulu Mas tahu ini loh tumbuhan ini gitu. Jadi kan kita jadi tahu tuh yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu terus dijelasin gitu. Terus kayak kita dikasih tahu kayak grafik-grafik gitu, kayak video gitu kan. Kita bisa lihat tuh misalnya ada yang lihat itu nih. Tadinya nggak tahu ini tuh apa gitu. Terus lihat tuh oh ini dia. Jadi kita tuh tahu gitu loh melalui indera penglihatan gitu. Itu namanya gaya visual belajar. Ada yang kayak gitu gaya belajarnya visual ada pahamnya kayak langsung melihat langsung gitu ya apa objeknya gitu ya. Terus yang kedua ada yang tahu apa? Ini auditori yang suka mendengarkan kalau guru menjelaskan atau siapa yang menjelaskan itu gampang mudeng. Nah itu berarti gaya belajar kalian itu auditori. Kayak siapa tadi? Gimana? Kalau misalnya guru menjelaskan itu langsung paham gitu ya? Ada lagi yang auditori gaya belajarnya? Reva juga auditori. Terus Tasya? Siapa? Zara? Apa gaya belajar? Auditori juga. Terus si siapa tadi namanya? Pada? Ulangan. Apa? Oh yang bisa lihat langsung gitu ya. Terus ada satu lagi nih. Apa coba? Tebak. Campuran kayak gitu ya. Kalau yang ketiga ini aku kasih dulu ya. Artinya udah bergerak. Apa? Praktekkan. Jadi yang ketiga itu gaya kinestetik. Apa? Gaya apa tadi? Kinestetik itu gaya belajar kalian itu bisa paham kalau misalnya dijelasin itu sambil kayak diperagakan. Kalau ada kalian ada mata pelajaran kerjas kan? Nah itu di sini kan dari teori itu belakangannya praktek. Nah itu kan dipraktekkan kan? Nah itu bisa tahu kayak gitu. Nggak cuma kerja doang sih. Semua pelajaran kalau misalnya dipraktekkan langsung itu bisa bikin anak kinestetik ini paham. Jadi di sini udah pada tahu gaya belajarnya masing-masing. Yang Zara tadi? Oh, menyenangkan. Ada yang gaya belajarnya sukanya baca gitu nggak? Dari baca sendiri gitu, baru paham tulisannya sendiri. Berarti ini udah pada paham ya? Apa ada yang bertanya lagi tentang gaya belajar ini? Udah. Berarti kita lanjut. Topik yang kedua ya. Apa coba ini? Ada yang bisa tebak apa ini materinya? Coba apa Wildan? Saya tahu. Apa? Jadi materi sekarang kakak mau tanya. Oh, ini aja dari satu-satu dari kalian sebutin ya. Kayak menjelaskan gitu apa yang terlintas di kepala kalian setelah tahu materinya itu manajemen waktu. Mau mulai dari siapa dulu?
iya, sebelumnya gini. Tepat waktu. Oke, ada lagi? Di sini menerapkan asas. Gitu. Jadi kalau misalkan Yang terlihat di apa aja? Sebutin aja kan? keterbukaan. Jadi apapun yang kalian Ada disiplin, tepat waktu, terus cara teman kalian apa kita nggak akan membayangkan yang takut menceritakan yang laki-laki sering mikir ya, nanti ditanyain ke ya kamu. berjanji kalau yakin belum nah oke nggak yakin belum Ayo apa? Yoga dulu mungkin? ya Mengatur waktu. Oh, terus? itu Sandi? mulai dari mana dulu Ya, gimana? Rajin dan malas. Oke, terus? Mata? Menghemat waktu. Oke. Yang dari yang itu emang banyak yang benar ya. Tapi Zara belum nyebutin nih. Kakak kamu nih jawaban dari Zara. Apa ya? Yang terlintas di pikirannya aja deh. Maksimalkan waktu. Oke. Nah, kakak kasih penjelasan dulu ya. Manajemen waktu itu adalah proses seseorang untuk mengatur waktu lebih efisien gitu. Kemampuan seseorang itu untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Jadi manajemen waktu itu kemampuan dalam diri kita untuk memperkirakan waktu dalam kita mengerjakan tugas atau kegiatan atau apapun itu ya. Manajemen waktu itu membantu seseorang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam hidup mereka, melibatkan perencanaan yang baik, alokasi waktu yang tepat, dan mengendalikan aktivitas sehari-hari. Jadi dengan kita manajemen waktu, kita itu bisa mengendalikan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita bisa tahu nih, misalnya pagi kita harus mandi, habis mandi kita harus sekolah. Jadi udah tahu waktunya gitu. Kita bisa kayak menentukan dari waktu tersebut gitu. Terus dengan manajemen waktu yang baik juga, seseorang itu bisa lebih disiplin, teratur, dan tepat waktu, tidak lambat ya. Terus yang satunya itu contoh manajemen waktu. Coba kasih satu contoh apa manajemen waktu? Contohnya. nggak apa-apa loh di sini kita nggak ada Zara dulu udah tahu Zara? Contohnya. Oke, ada lagi? ketawa-ketawa ya kok malu ya nggak apa-apa Gimana? Oh, sholat tepat waktu. Oke, ada lagi? Apa? Tasya? ya Reva mungkin? Sandi? pura-pura aja deh apa gitu di sekolah nggak ada di rumah nggak ada Ada lagi? nggak ada di kota Atau udah? Udah. Nah, jadi contohnya yaitu contoh manajemen waktu itu yang pertama kita itu bisa membuat jadwal ya. Benar sekali kita membuat jadwal agar apapun tugas kita itu bisa terlaksana tepat waktu gitu ya, kayak sholat tepat waktu, datang ke sekolah jadwal waktu itu kan sama saja kita bisa manajemen waktu gitu. Apa tadi yang pertama contohnya? Mengatur jadwal. Iya, mengatur jadwal agar sholat tepat waktu gitu ya. Iya nggak apa-apa, bener kok. Sholat tepat waktu. Kalau sholatnya udah waktu
Betul, ada lagi? Tapi kalau yang lebih mudah itu waktunya masih lama. Sedangkan yang sulit itu waktunya 3 bulan lagi. Pilih yang mana dulu? Yang mudah tapi masih lama. Atau yang sulit tapi bentar lagi kan? Ada lagi? Oke, jadi kita itu bisa memprioritaskan tugas-tugas terlebih dahulu. Kalau misalnya kayak tadi ya, kasus tadi ada yang sulit itu yang betul nih. Jadi kita harus memprioritaskan yang harus difokus segera dulu. Nah, untuk yang tugas yang mudahnya nanti dulu. Kalau misalnya yang deadline-nya tadi udah dulu nih baru kerjaan yang lainnya gitu. Begitu juga dengan kayak kegiatan apapun itu, kalau kita tuh lebih mendahulukan apa dulu yang seharusnya dikerjakan gitu. Yang selanjutnya yaitu menghindari gangguan. Apa itu? Maksudnya gimana? Menghindari gangguan. Ada yang tahu? Menghindari gangguan. Apa? Tadi menghindari gangguan. Kalau misalnya menghindari tugas nih, yang ganggu apa? Siapa? Ada lagi? Jawaban lain? Suara, HP, teman, ada lagi? Kalau teman, tadi apa yang temannya lain ya? Ada lagi? Patah? Itu bisa jadi ya. Yang tadi dibilangin dulu, HP, teman, nah itu kalau misalnya kita lagi tugas sih harus menghindari gangguan. Kalau misalnya tugasnya misalnya di buku ya fokus aja di situ dulu gitu. HP-nya nanti dulu di silent dulu gitu. Nanti kalau misalnya lagi menjahit di tengah jalan nih, HP-nya bunyi, HP nggak jadi dikerjain. Waktunya udah mepet belum selesai. Yang selanjutnya ada lagi nih, menggunakan teknologi. Kira-kira apa ya yang bisa membuat kita bisa manajemen waktu, menggunakan teknologi. Alarm, terus apa lagi? Patah apa patah? Apa patah? Teknologi yang bisa bikin kita manajemen waktu. Apa? Tadi si Tasya udah bilang alarm. Terus ada lagi apa? Apa? Apa katanya? Apa tadi? Pada punya apa semua? Nah, jadi kita bisa membuat apa? Jadwalan ya, bisa berdiri
visual itu gaya belajar kita dengan kita bisa melihat objek tertentu. Yang kedua, auditori itu dengan kita mendengarkan ceramah dari guru. Kemudian yang ketiga, kita sendiri itu melalui peragaan langsung. Jadi kita bisa memahami apa yang dijelaskan itu dengan diperagakan langsung. Terus yang materi yang kedua yaitu yang waktu kesimpulannya itu